Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi HR Statistics dan juga HR Analytics atau Human Resource Analysis dan Statistik. Materi ini berkaitan dengan dua hal, yaitu manajemen sumber daya manusia dan analisis statistika. Di mana di sini statistika itu secara sederhana sudah saya rangkum, yaitu merupakan proses menganalisis dan menggunakan data yang ada, yang kemudian data tersebut kita interpretasikan menjadi suatu informasi dan acuan untuk membuat keputusan di masa depan. Nah, biasanya statistik itu digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan data dan bukti ilmiah, sehingga statistik ini digunakan untuk menghindari adanya personal judgment, adanya bias terhadap fenomena-fenomena di masa lampau yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses decision making di masa depan gitu untuk perusahaan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kita harus mengemukakan atau menemukan objektivitas yang ingin kita cari jawabannya berdasarkan data statistik. Dan setelah kita mengetahui pertanyaan atau masalah yang ada, kita memahami korelasi dan penyebab. Ini tergantung terhadap kebutuhan data statistik kita. Misalkan kita ingin mengetahui mengenai data demografi karyawan, maka kita tidak perlu memahami korelasi. Kita cukup mengetahui apa-apa saja penyebab dan hal-hal yang ingin kita analisis yang berkaitan dengan data demografi, seperti itu. Dan juga memahami standar signifikansi data, mengomunikasikan hasil analisis statistik tersebut, atau dalam kata lain menginterpretasinya menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh banyak orang, seperti menggunakan grafik, diagram, tabel, dan lain-lain. Dan setelah kita melakukan interpretasi data, kita bisa mencari keputusan atau solusi yang tepat terhadap data tersebut. Nah, kenapa sih kita membutuhkan statistik dalam manajemen sumber daya manusia? Seperti kita ketahui bahwa Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia yang baik itu penting digunakan atau dilakukan untuk memahami siklus hidup seluruh karyawan di perusahaan, mulai dari proses selecting, recruitment, training, hingga karyawan itu bisa beradaptasi di perusahaan itu diatur semua di Human Resource Management. Nah, HR statistik itu digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan HR yang bebas dari personal judgment, intuisi, ataupun pengalaman perseorangan, sehingga karyawan di Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia itu bisa lebih akurat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan karyawan yang ada di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah sejarah singkatnya. Jadi pada awalnya ini berdasarkan jurnal manajemen sumber daya manusia. Jadi pada awalnya Human Resource Management itu berfokus pada perencanaan job desk dalam proses rekrutmen, penurunan beban biaya rekrutmen dan retention, serta bertujuan untuk mempertahankan talent atau karyawan. Nah, namun kemudian seiring berjalannya waktu, Human Resource Management itu melakukan perbaikan dengan mengetahui apa-apa saja penilaian atau cara penilaian yang tepat dalam mengetahui siklus hidup karyawan keseluruhan di perusahaan. Sehingga ketika manajemen sumber daya manusia ini memahami bahwa mereka membutuhkan data, maka hadirlah beberapa hal seperti HR Matrix, Dashboard, HR scorecard, dan lain-lain, yang mana prosesnya itu membutuhkan analisis dengan data yang disebut juga dengan HR Analytics atau Human Resource Analysis dan Statistik. Seperti itu. Sebelumnya juga saya pernah membuat modul mengenai HR Matrix. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu HR Matrix secara keseluruhan. Tapi sejarah hadirnya HR statistik kurang lebih seperti ini berdasarkan jurnal yang ada. Nah, ini adalah manfaat HR statistik, di mana yang pertama adalah perusahaan bisa menyalurkan sumber daya yang ada seperti sumber daya finansial dan lain-lain, ya, training dan lain-lain secara efektif kepada karyawan atau departemen yang tepat yang benar-benar membutuhkannya gitu.
Juga dapat menghitung ROI, itu yang paling penting, yaitu return of investment terhadap talent atau karyawan perusahaan. Juga data HR statistik ini dapat digunakan sebagai acuan yang paling efektif dalam mempengaruhi atau mempelajari cara kerja seluruh karyawan. Selain itu juga dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian bisnis outcome perusahaan. Nah, ini adalah beberapa area yang membutuhkan data analisis menggunakan HR statistik ya. Di antaranya adalah kita ketika ingin melihat tren attrition seperti tren resignation-nya karyawan gitu. Terus ada termination, ada angka atau tren kematian atau retirement dari karyawan dan lain-lain. Juga untuk mengukur indikator proses selecting dan monitoring itu juga membutuhkan HR statistik seperti data-data dari manajemen sumber daya manusia karyawan sebelumnya yang kemudian digunakan sebagai indikator bagi proses selecting karyawan baru seperti itu. Juga HR statistik itu penting untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan berdasarkan variabel-variabel yang ditentukan tentunya. Itu juga menentukan tindakan yang tepat terhadap proses bisnis, memprediksi workforce level, dan juga mempelajari proses adaptasi karyawan. Nah, ini adalah level of data analysis. Ini adalah secara keseluruhannya dalam ilmu statistik dan analytics. Itu terbagi menjadi tiga. Ya, pertama adalah analisis deskriptif, yaitu merupakan proses pengumpulan data dari kejadian di masa lampau yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu. Misalnya, dalam human resource analysis atau analytics, itu kita ingin mempelajari mengenai fenomena demografi karyawan. Misalkan karyawan kita itu dominannya tinggal di lokasi tertentu atau dominannya dikuasai oleh generasi umur tertentu dan lain-lain, itu merupakan analisis deskriptif. Terus juga ada analisis prediktif, ini berkaitan juga tidak hanya terhadap masa lalu, juga kita bisa menggunakan data untuk memahami dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Itu adalah analisis prediktif. Terus juga ada analisis preskriptif, merupakan proses evaluasi hubungan. Nah, kalau yang ini dia lebih kompleks, di mana kita bisa menggunakan dua data atau lebih untuk mencari hubungan atau korelasi, model regresi, SEM model, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan hubungan data tersebut. Nah, ini adalah 3 level of data analysis yang paling umum untuk menjelaskan bagaimana proses analisis statistik tersebut. Ini adalah contoh-contoh penerapan dari 3 level tadi. Yang pertama itu adalah deskriptif, itu biasanya kita bisa menggunakan data visualization, dashboard atau scorecard, lab reports, SQL, dan queries seperti itu. Ini biasanya adalah contoh-contoh penerapan pada HR analytics di perusahaan-perusahaan ya, menggunakan contoh-contoh ini. Nah, contoh penerapannya seperti kita ingin mengetahui turnover rates atau tingkat turnover karyawan, di mana kita ingin mengetahui apakah hal-hal yang menjelaskan mengapa karyawan itu resign dari perusahaan dan lain-lain. Terus juga ada kita ingin mengetahui cost to hire a new employee, itu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi beban biaya untuk merekrut karyawan baru berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Dan selanjutnya kita ada level prediktif, itu untuk memprediksi dan menghindari ya kesalahan di masa depan. Itu contohnya kita bisa menggunakan decision trees, genetic algorithms, dan neural networks. Nah, contoh penerapannya itu adalah kita membentuk model yang dapat meningkatkan kemungkinan proses seleksi karyawan yang tepat bagi pekerjaan atau job desk yang ingin kita butuhkan, seperti itu. Dan juga ada
optimization dan preskriptif, ya ini berkaitan dengan hubungan antar dua data. Itu kita bisa menggunakan linear, integer, dan simulation seperti itu. Contohnya adalah ketika kita ingin mengevaluasi bagaimana alternatif investment dalam proses pelatihan karyawan itu bisa mempengaruhi cara kerja perusahaan gitu di bottom line seperti itu. Ini adalah contoh secara umumnya ya. Kalau misalkan kalian butuh penjelasan lebih detail mengenai 3 level ini, kalian bisa komen aja. Tapi ini adalah contoh umum yang kerap digunakan atau dilakukan di perusahaan-perusahaan menggunakan HR Analytics. Nah, ini contohnya, di mana contoh masalah HR statistik yang sudah saya buat. Contohnya adalah perusahaan A memiliki tingkat employee turnover yang tinggi atau tingkat karyawan keluar dari perusahaan ya yang tinggi di bulan November 2021. Dan kemudian perusahaan ingin memahami penyebab terjadinya fenomena tersebut seperti itu. Jadi di sini dilakukan penerapan HR statistik atau HR analytics menggunakan causation dan correlation. Jadi ada penerapan penyebab dan korelasi menggunakan statistik ya. Kita ingin mengetahui penyebabnya apa dan hubungannya apa antar penyebab tersebut gitu. Nah, untuk mengetahui causation dan correlation ini, kita harus mengetahui variabel-variabelnya tentunya. Contohnya adalah berdasarkan demografi karyawan, berdasarkan culture, berdasarkan job desk. Misalkan, contohnya kita mendapatkan data bahwa employee turnover atau karyawan-karyawan yang keluar itu didominasi oleh departemen operasional seperti itu contohnya ya. Maka kita harus mengetahui apakah benar job desk di departemen operasional itu mempengaruhi karyawan untuk keluar seperti itu contohnya ya. Terus yang ketiga kita harus memahami alat analisis statistik yang tepat. Dalam kasus ini karena kita ingin mengetahui korelasinya, maka kita dapat menggunakan analisis regresi seperti itu. Ini adalah HR Analytics Competencies. Ini adalah level-level of statistic requirement yang dibutuhkan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Terkadang perusahaan itu hanya membutuhkan proses analytics HR berdasarkan data analytics basic aja. Contohnya untuk mengetahui rata-rata, nilai tengah, nilai minimum, nilai maksimum. Maka untuk memenuhi syarat kemampuan data analisis ini, itu biasanya level requirement-nya itu adalah karyawan-karyawan yang memahami analitik statistik di tingkat dasar atau pernah melakukan on the job experience sebelumnya, contohnya magang, dan juga untuk karyawan-karyawan di tingkat SMA sampai dengan S1 seperti itu. Ini adalah standar-standarnya dan juga berdasarkan contoh kategorinya. Selanjutnya adalah intermediate data analysis, itu berkaitan dengan korelasi, statistical significant differences, dan standar deviasi. Ada juga multivariate. Ini contohnya adalah kita ingin membuat analisis ANOVA, analisis regresi, analisis faktor analisis. Itu biasanya level requirement-nya untuk karyawan yang memenuhi syarat kompetensi ini adalah karyawan yang lulusan S1 sampai S2 atau pernah melakukan training atau magang 1-2 tahun dan lakukan pelatihan di statistik level menengah ke atas seperti itu. Nah, untuk kompetensi ini nanti akan saya cantumkan di blog saya, nanti akan saya tuliskan juga linknya di video ini. Kurang lebih seperti ini, ada banyak sekali contoh-contoh HR Analytics berdasarkan kategori statistikanya. Ada juga kualitatif, ada survei desain, dan lain-lain. Kita lanjut. Ini adalah contoh data deskriptif yang paling dasar ya pada HR statistik, yaitu mengenai data statistik karyawan berdasarkan tingkat promosi atau jumlah promosi karyawan tiap bulannya atau per bulan. Nah, ini kita dapatkan berdasarkan data tentunya yang kemudian kita visualisasi menjadi bentuk tabel.
Jadi ini merupakan proses HR statistik nih, di mana kita melakukan perhitungan. Yang pertama kita mengetahui bahwa masalahnya adalah kita ingin menghitung jumlah karyawan yang dipromosikan bulan tertentu. Nah, itu adalah masalah pertama dalam langkah melakukan HR statistik. Dan yang kedua, setelah kita mengetahui masalah atau objektivitas yang ingin kita cari, yang kedua adalah kita mengetahui alat analisis atau level analisis yang kita butuhkan. Maka dalam hal ini kita membutuhkan level data deskriptif, seperti itu, karena kita hanya ingin mendeskripsikan jumlah karyawan yang dipromosikan saja. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui level statistik atau tools yang kita butuhkan, maka langkah selanjutnya kita melakukan visualisasi data. Nah, dalam hal ini saya melakukan visualisasi menggunakan table agar mempermudah, dan juga di sini ada dua kategori yang saya analisis atau yang saya deskripsikan, yaitu berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan, karyawan laki-laki dan perempuan, dan berdasarkan karyawan yang dipromosikan dan karyawan tidak dipromosikan. Nah, dengan tabel ini kemudian kita melakukan interpretasi data. Nah, setelah divisualisasi, ini sudah divisualisasi, kita melakukan interpretasi data. Nah, ini adalah beberapa hasil interpretasi yang sudah saya buat berdasarkan data yang ada. Yaitu yang pertama, ternyata karyawan perempuan mendapatkan promosi lebih banyak. Yang ini 8.378 dipromosikan, sedangkan laki-laki hanya 6.784. Terus juga berdasarkan data ini, diperoleh informasi bahwa karyawan laki-laki itu 2 kali lebih banyak tidak dipromosikan dibandingkan karyawan perempuan yang ini. Bahkan ini hampir 3 kali lipatnya ya. Seperti itu. Terus juga lebih dari 98% karyawan baik perempuan dan laki-laki itu dipromosikan di perusahaan, dan hanya 2% yang tidak mendapatkan promosi. Nah, ini dilakukan proses persentase, dimana caranya adalah kita menghitung persentase karyawan dipromosikan berdasarkan total karyawan, seperti itu, dan didapatkan lebih dari 98% karyawan itu dipromosikan, gitu. Itu adalah langkah-langkah melakukan HR Analytics. Nah, ini adalah jenis-jenis HR Analytics Tools yang sangat banyak. Tentunya yang pertama adalah RStudio. RStudio itu merupakan software yang berfungsi untuk alat analisis statistik dan juga visualisasi data. Ini juga biasa digunakan dalam proses software coding, seperti itu juga ya, bisa digunakan RStudio. Dan RStudio ini kerap digunakan untuk menganalisis dan melakukan cleaning data, seperti kita ingin mengetahui apakah ada data yang tidak akurat, data yang kurang lengkap, dan lain-lain. Itu kita bisa menggunakan software RStudio. Ini adalah penampakan dari software RStudio. Kita bisa lihat ada nilai minimum, ada nilai median atau nilai tengah, nilai rata-rata, ada nilai kuartil juga. Ini merupakan analisis deskriptif data ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini deskripsi datanya, ini adalah visualisasi datanya, seperti itu. Di sini ada dua hal yang dianalisis ya, harga dan cut. Ini contoh aja, ini adalah proses melakukan pricing diamond, seperti itu. Nah, ini adalah contoh visualisasi data HRM atau Human Resource Management menggunakan RStudio tadi, yaitu mengenai 3 data atau 3 variabel, layoff, resignation, dan retirement karyawan. Nah, ini kita bisa membentuknya dalam beberapa warna, dan ini saya menggunakan grafik datar seperti ini. Ini warna layoff, ini warna resignation, ini warna retirement, gitu. Dan ini adalah jumlah karyawannya. Gitu. Jadi mempermudah kita dalam memahami 3 variabel ini dalam satu gambar saja, seperti itu. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Ini adalah software yang paling banyak digunakan dalam proses analisis data. Kenapa? Karena Microsoft Excel itu memiliki fungsi rumus yang singkat, tidak seperti software lain, yang mana sangat-sangat mudah digunakan, seperti ada fungsi rata-rata, fungsi median,
ini fungsi nilai tengah seperti itu ya, rata-rata, fungsi jumlah, fungsi minimum maksimum, ada lookup juga, ada standar deviasi, hingga ada fungsi Corel. Ini yang mungkin nggak banyak orang tahu, yaitu adalah fungsi untuk mengetahui korelasi dua variabel dalam dua sel Excel seperti itu. Selain itu juga, selain fungsinya yang banyak, Microsoft atau rumus fungsinya yang banyak, Microsoft Excel ini juga biasa digunakan dalam proses cleaning data, seperti memperbaiki dan menghilangkan data yang incorrect, korup, incorrectly format, atau duplikat data hingga data yang incomplete, seperti itu. Dia juga bisa digunakan untuk visualisasi dan visualisasi data, karena dia banyak banget fitur-fitur gambar diagram, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya ada Power BI. Ini adalah software HR Analytics selanjutnya yang biasa dilakukan atau digunakan untuk mengagregasi, menganalisis, dan mengevaluasi data yang besar secara mudah. Gitu. Power BI ini juga dilengkapi dengan multiple source system, jadi kita bisa menghubungkan file yang kita buat di Power BI ini dengan perangkat lain ataupun software lain seperti software SQL database, Microsoft Excel, dan lain-lain yang mana dapat memudahkan kita dalam proses penggabungan data. Power BI ini juga bisa dikoneksikan dengan perangkat lainnya, jadi kita bisa melakukan analisis data dengan dua orang atau lebih seperti itu. Ini adalah contoh penampakannya ya. Melakukan business intelligence analysis menggunakan Power BI. Ini lanjut, ini dia adalah fungsi-fungsi Power BI. Itu dia ada fungsi penyimpanan, ada fungsi machine learning, ada stream analytics, event hubs, SQL, dan lain-lain. Ini adalah proses atau outputnya nih. Ini adalah output dari Power BI, ada banyak sekali dashboardnya seperti ini. Oke, next. Yang selanjutnya adalah ada software Tableau. Ini hampir mirip dengan Power BI, di mana dia memungkinkan kita untuk membuat HR data dashboard, yaitu suatu laporan HR yang berisi banyak data berbeda dalam satu program. Ini adalah contoh program Tableau mengenai Employee Referral Dashboard, atau kita ingin mengetahui karyawan baik di perusahaan. Ini ada banyak data yang kita bisa lihat ya. Ini adalah data-datanya. Contohnya adalah berapa banyak referral yang kita terima, rata-ratanya seperti itu. Ini adalah rata-rata hari kandidat, ada nama-nama kandidatnya juga. Ini adalah karyawan yang butuh di resolve, dan lain-lain. Ini contohnya seperti ini, penampakan menggunakan program Tableau. Next, itu ada Vizier, merupakan software untuk data aggregation dalam menjawab pertanyaan seputar people analytics. Jadi kalau kita ingin memahami atau melakukan people analytics ya, itu biasa kita menggunakan Vizier. Contohnya adalah kita ingin menjawab penyebab meningkatnya performance dan productivity karyawan. Jadi ini juga melakukan korelasi data seperti itu ya. Nah, Vizier ini tuh keunggulannya dia bisa menghasilkan atau menunjukkan trends data karyawan kayak gitu. Contohnya ini adalah tren karyawan dengan resiko resign tertinggi selama 18 bulan ke depan. Ini adalah visualisasi datanya menggunakan Vizier. Ini ada nama karyawannya, ada tingkat persentase resikonya, terus juga ada beban biaya yang dibebankan kepada perusahaan mengenai resiko resign karyawan ini, seperti itu. Jadi di sini ada trennya ya, ini ada perbedaannya kan, perbedaan grafiknya, ini menunjukkan tren, seperti itu. Ini adalah contoh output Vizier. Nah, ini adalah selanjutnya adalah SPSS. Ini merupakan software yang banyak digunakan dalam social science dan sangat-sangat sering digunakan dalam proses skripsi ya, terutama skripsi di bidang art and humanities. So, SPSS ini kerap digunakan karena dia punya banyak keunggulan. Di antaranya dia bisa visualisasi data deskriptif, itu juga dia ada visualisasi data yang
melakukan korelasi ya gitu, seperti itu ada data korelasi juga, kita bisa melakukan korelasi seperti regresi, kita bisa melakukan feasibility data seperti melakukan analisis validitas, analisis reliabilitas, bahkan kita bisa melakukan analisis faktor juga seperti itu. Nah, tapi dibandingkan dengan software R atau RStudio, itu SPSS memiliki kemampuan machine learning algorithms yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi SPSS itu lebih banyak digunakan dalam visualisasi, dalam korelasi, dan analisis feasibility seperti itu. Ini adalah contoh outputnya. Ini adalah contoh output data statistik deskriptif. Dimana ini adalah data deskriptifnya, kita bisa lihat ada nilai minimum, nilai min, nilai maksimum, nilai standar deviasi. Terus juga ini adalah kuantilnya. Ini adalah data asumsi klasiknya, seperti itu. Jadi ada banyak sekali output yang bisa dihasilkan menggunakan SPSS. Oke, sekian mengenai HR Analytics dan beberapa hal mengenai software statistik. Semoga membantu. Kalau misalkan kalian butuh penjelasan lebih lengkap, kalian bisa komen, nanti akan dibuatkan video lanjutan.